Pasti kita semua sangat termotivasi dari dan belajar dari kekalahan di tahun 2024 kemarin. Jadi ya sekarang di Indonesia kita siap dengan full team. Jadi kalau tadi yang gue bilang pengen balas dendam pasti kita. Pasti kita ada home advantage bermain di Jakarta di GBK dan ya kita harus memaksimalkan advantage itu semaksimal mungkin. Pasti yang namanya Davis Cup team event itu pressure-nya jauh lebih berat daripada pertandingan individual pasti. Bagaimana cara kita merubah mindset kita agar bisa kita convert beban itu menjadi fuel buat kita bermain lebih baik lagi nantinya. Ada yang bilang regenerasi di laki-laki ini agak mandek karena nggak bisa mencapai mungkin levelnya sampai ke kayak level Mas Christo. Itu dari levelnya dulu saya 10.000 ya, sekarang 15.000 pertandingan future saja itu levelnya 15.000 itu berat gitu, berat banget kayak kualinya banyak banget yang main. Karena memang level-level yang di 15,000 itu 25.000 itu juga sangat bagus sekali ya. Nah, memang dari sisi cewek memang di Indonesia memang lebih ada regenerasinya sih. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada dan seperti biasa saya ditemani dua rekan jurnalis olahraga Antara, ada Rauf dan juga Cameo di sini. Sobat Antara, tenis Indonesia akan berlaga pada Piala Davis 2026, salah satu ajang bergengsi, dan kita jadi tuan rumah akan melawan Togo di Playoff World Group 2. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol santai dengan salah satu petenis putra yang akan turun di ajang ini. Langsung aja kita sapa Mas Christopher Rungkat. Halo Mas Christo, apa kabarnya? Baik Mas. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktu mungkin di sela-sela tadi kesibukan latihan ya ini ya. Mungkin tadi kita udah lihat Mas Christo latihan sama beberapa teman-teman di tenis Indonesia juga. Sebenarnya udah sejauh apa Mas persiapan atau kondisi dari Mas Christo dan tim juga dalam menyiapkan untuk laga di Piala Davis ini? Ya, saya dan tim baru mulai latihan kemarin. Ada beberapa pemain, mungkin Rifki juga salah satunya yang mengikuti tour, dan juga Anthony yang kemarin baru pulang dari India. Dan Senin kemarin kami baru datang latihan bersama menuju hari Sabtu nanti. Jadi dari persiapan kami semua kita udah sangat siap dan ya semenjak SEA Games kita memang ada beberapa 1 minggu 2 minggu off kan, terus habis itu Rifki dan Anthony langsung ke India, dan untuk saya sendiri saya baru pulang dari AO bersama Aldila. Jadi ya kami semua siap untuk bertanding melawan Togo nanti. Oke. Ya. Dan buat fokus utama dalam pelatihan kali ini apa Mas? Strategikah atau secara mentalkah yang disiapkan, atau kalau saya tanya mungkin adaptasi secara lapangan karena ini kan rumah kita juga mungkin udah terbiasa juga gitu. Iya. Kalau untuk persiapan fisik sih kita udah melakukan itu di jauh-jauh hari. Dan ini mungkin 5 hari ke depan kita nggak terlalu banyak akan melakukan perombakan dari fisik, tapi kita akan banyak melakukan match play dan yang pasti recovery, dan kita memastikan semuanya nggak ada yang cedera, itu penting banget ya. Dan untuk lapangan sendiri kan ini baru ya, lapangan baru di resurface, baru dicat, jadi pasti akan lebih lambat lapangannya, pantulan bolanya akan lebih lambat. Kebetulan hari ini belum bisa kita coba, dan besok harusnya kita udah bisa coba di lapangan yang baru. Jadi ya pasti akan lebih lambat dari lapangan yang sebelumnya. Jadi we'll see lah besok. Tapi Mas secara mental gitu sebagai tuan rumah, sengaruh itu nggak main di rumah sendiri apa jadi tekanan gitu? Berpengaruh sekali ya, home advantage ya kalau kita main home and away game seperti Davis Cup atau mungkin sepak bola kan, itu pasti berpengaruh banget, mulai dari supporter, mulai dari iklim yang kita sudah terbiasa, dan sesimpel rutinitas sehari-hari yang kita lakukan di tempat yang sudah terbiasa itu sangat berpengaruh sekali ya.
Dan ya pasti kita ada home advantage bermain di Jakarta di GBK, dan ya kita harus memaksimalkan advantage itu semaksimal mungkin. Oke. Tapi kalau kita balik ke 2024, Iya. kita kan away gitu ya, tandang ke Togo. Tapi kita kalah tuh waktu di Togo. Apakah di sekarang ini nanti akan menjadi balas dendam ibaratnya untuk meraih kemenangan gitu di sini? Pasti kita semua sangat termotivasi dan belajar dari kekalahan di tahun 2024 kemarin. Memang waktu itu kondisi squadnya mungkin nggak seperti sekarang ya, karena Kristo nggak ikut juga ya? aku nggak ikut waktu itu. Jadi cuma ada mungkin Rifki, Anton, dan saya lupa ya waktu itu mungkin ada Claudio, Akila. Ada beberapa pemain yang debutan juga. Jadi ya sekarang di Indonesia kita siap dengan full tim. Jadi kalau tadi Mbak bilang pengen balas dendam, pasti kita siap untuk. Soalnya dari peringkat pemainnya tuh kayaknya nggak ada peringkatnya gitu. Mohon maaf ya. Ya. Yang Togo ya? Kalau dibanding kita lebih berperingkat, gitu, lebih ada peringkatnya gitu. Ya. Tapi gimana sih? Maksudnya perlu diantisipasi nggak? Justru kita nggak tahu nih permainan mereka karena mungkin mereka jarang tampil di tour atau gimana. Justru gimana kalau menurut Kristo? Kalau dari saya rasa komposisi pemainnya mirip-mirip kayak 2024 ya yang datang. Iya. Jadi ada satu. Tapi nama-namanya beda kayaknya. Nama beda ya. Mungkin ya itu mereka menurunkan pemain yang muda ya. Kalau waktu di Togo kan ada beberapa pemain yang waktu itu mantan ya bekas pemain ranking 300-an kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang nggak ikut ya. Saya juga mesti lihat lagi updated squadnya. Cuma yang pasti ya pasti ini namanya Davis Cup, mereka juga pasti menargetkan menang. Dan pasti juga mereka akan menurunkan komposisi pemain-pemain yang terbaiknya mereka. Jadi ya kita mencoba untuk bisa bermain semaksimal mungkin, dan kalau kita kan masih ada 3-4 hari ini, kita bisa pelajarin calon lawan kita seperti apa, by YouTube atau bikin video dan lain-lain. Tapi Mas, saya kan sebagai penonton awam nih ya di tenis kan. Di playoff 2 ini sebenarnya jangan ketawa Pak, emang iya. Karena sebenarnya ini kalau kita menang, ini buat Sobat Antara juga. Oke. Apakah ini buat lanjut ke tahap selanjutnya? Karena yang saya baca-baca ini kayak mungkin kalau ibaratkan ke sepak bola ini playoff Liga 2, ini buat bertahan di Liga 2-nya atau masuk ke Liga 1 gitu. Ini sebenarnya playoff untuk masuk ke grup 2 ya. Oke. Jadi kalau kita menang ini, baru kita masuk ke grup 2-nya nanti di Promosi bulan gitu ya, promosi degradasi. nanti. Oke. Gitu. Berarti kemungkinan bakal melawan negara dari yang di grup lain juga. Yang Betul, oke. zona lainnya mungkin ya. Oke, dan ini kan squad yang sekarang ini, kalau saya nggak salah ini squad yang sama dengan yang diturunkan di SEA Games kemarin. Betul. Ini apakah chemistry itu sangat penting Ya. pada ajang ini, berpengaruh banget SEA Games kemarin untuk Ya. Piala Davis ini apa gimana, Mas? Oh iya, pasti chemistry itu penting banget di tim event. Oke. Dan kita juga secara confidence kita bisa medali emas. Iya, kemarin dapat Iya, emas kan ya. di bergunya. Bergu putra. Jadi bekal yang sangat baik sekali nih untuk memulai 2026 Davis Cup 2026 ini. Dan dari Justin, Rifki, saya, terus ada Anton dan Lucky, komposisi yang sama, dan chemistry kita yang udah berjalan kemarin di SEA Games yang sangat baik. Terus kita main di Davis Cup nanti, ya kita bekal sangat baik pasti, dan kita semua confidence kita bisa bermain dengan baik nanti. Oke. Mas kalau lihat komposisinya gitu kan, ini kan ada Justin. Maksudnya kita selama ini kan bertumpu tunggalnya di Rifki. Sekarang ada Justin. Nah, Ya. gimana nih? Ya, Dan adanya kemarin dia menang kan ya untuk Betul. di SEA Games. dengan adanya Justin pasti mengurangi beban dari Rifki ya. Karena Justin ini seorang pemain yang versatile juga, bisa turun di single, bisa turun di ganda. Jadi kalau kemarin-kemarin kan, kalau misalkan final waktu SEA Games lawan Thailand tuh Justin yang main double sama saya, dan di semifinal lawan Filipina tuh Rifki yang main sama saya. Jadi
kita bisa ngelihat keadaan kondisi hari Sabtu seperti apa, karena double main hari Minggu kan. Hari Minggu. Ya nanti kita lihat misalkan Rifki ya capek atau mungkin Rifki ada salah satu dari mereka ada mungkin yang capek atau ada sedikit injured atau kita kan nggak tahu ya, amit-amit. Ya itu bisa nanti bisa dirubah lagi. Dan juga Anthony dan Lucky secara performance di SEA Games kemarin kan mereka dapat medali perunggu. Jadi anything can happen. Mau siapapun itu diturunin di ganda, kita opsinya ada lumayan banyak sekarang. Berarti belum ada fix ya untuk naruh nama Betul, itu. belum kita. Artinya itu bagian dari ini juga ya, Christo, bagian dari strategi ya, masangin si A sama si B. Betul. Dengan melihat lawan. Soalnya lawan udah tahu nggak sih, maksudnya sama-sama nggak tahu lawannya kita akan masang siapa gitu juga. Mereka nggak tahu, cuma pasti mereka udah pasti nih pemain double Indonesia misalkan ini pasti mereka akan 80% pasti akan ya mengiranya pasti akan ya turun Christo sama ini ya karena memang saya spesialis ganda, pasti ada seperti itu. Dan juga kan kita juga bisa lihat nih mungkin yang di hasil ganda atau singlenya di pemain Togo tuh seperti apa sih, jadi kita bisa keluar keputusan mungkin yang main ini gitu. Tapi balik lagi nanti H-1 lah baru kita diskusiin dengan tim biasanya. Itu kayaknya berapa jam sebelum mulai ya? Maksudnya bisa berubah berapa jam sebelum mulai? Kalau tunggal kan drawing tuh hari Kamis apa Jumat ya kalau nggak salah. Jadi hari Minggunya itu double 1 jam sebelum. Iya. Ya, baru bisa betul. Submit nama kalau misalnya ada diganti-ganti gitu ya. Oke. Dan kita tahu Mas Christo ini kan dalam tanda kutip yang senior ya di sini ya. Nggak usah tanda kutip. Emang siapa lagi senior? Nah, takutnya gimana gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya kalau jadi senior nih di tim yang mainnya tim gitu ya. Betul. Itu Mas Christo tuh ngambil perannya di sini nih gimana ngelihat debutan kan banyak nih. Iya. Ada beberapa. Itu perannya gimana, Mas? Ya, dan banyak debutan mungkin kemarin kan Lucky udah beberapa kali ya main Davis Cup. Justin kayaknya dan debut ya. Justin juga udah Justin udah Tapi main. Davis Udah dulu banget 2017 ya udah mainnya. 18 atau 17 ya main. Nah, mungkin dari saya dari seorang pemain yang senior. Ya, mungkin para pemain-pemain yang jauh lebih muda dari saya kan pasti melihat ini Christo udah mungkin experience di Davis Cup dan mereka look up lah ke saya dan mereka menganggap saya bukan hanya sebagai pemain senior, cuma sebagai istilahnya kayak big brother gitu sih. Abang-abangan. Iya, jadi ya udah mereka juga ada kayak Lucky kemarin juga ngobrol banyak sama saya, minta di guidance atau gimana sih Mas, saya mau how do I get better, how do I play better gitu. Terus ya saya coba kasih advice yang mungkin bisa menolong si Lucky ini untuk bermain lebih baik. Dan ya mungkin saya hampir 20 tahun dah di Davis Cup. Jadi pasti yang namanya Davis Cup team event itu pressure-nya jauh lebih berat daripada pertandingan individual pasti. Dan beban kita kan juga bermain di tuan rumah, ekspektasi kita untuk menang kan dari masyarakat tenis, dari PLT, dari semua pasti mengharapkan kita menang, dan secara nggak langsung itu beban yang sangat besar. Cuma baik lagi ya saya di sini ya kita bagaimana cara kita merubah mindset kita agar bisa kita convert beban itu menjadi fuel buat kita bermain lebih baik lagi nantinya. Tapi kayaknya tadi aku lihat Christo lebih banyak coaching gitu. Ya, mungkin saya latihan tadi, cuma ada si Anton sama Rifki, ya inilah ada beberapa hal yang mereka pengen dibantu. Kayak contoh, saya ini kurang enak ini, forehand saya begini. Mungkin dari yang kayak tadi saya bilang, sosok saya di seorang yang senior di dalam tim ya, saya sangat senang untuk membantu mereka, dan chemistry inilah yang membuat tim itu menurut saya akan bagus nantinya. Tapi justru kayak kalau bagi Christo nggak yang gue kapan latihan nih ngelatih temen terus. Saya ya tadi juga udah discuss dengan Captain Pak Sebastian sama beberapa
tim. Mungkin karena tadi masing-masing masalah usia juga, saya juga nggak bisa latihan kayak 3 jam dengan porsinya anak yang mungkin 10 tahun di bawah saya ya. Jadi saya harus lebih efisien. Tadi juga baik lagi target kami semuanya make sure nggak ada yang cedera sampai hari H. Jadi kita tapering ya, kita latihannya mungkin udah nggak berat lagi. Kita cuma banyak match play sama ya kalau kayak yang tadi ada yang kurang-kurang sedikit bisa dipolish, bisa dipoles, ya akan saya coba bantu gitu. Tadi Christo bilang apa? Mulai peran kepelatihan. Ya. Juga udah ini kan secara ini kamu udah jadi coach jadi kan pegang Aldila kan? Ya, jadi akhir tahun 2025 saya udah ya kita sepakat saya udah menjalankan suatu karir yang baru ya. Kalau waktu itu saya juga pernah ngobrol sama Mbak Arin masa transisi, di mana saya udah mulai berbagi karir saya di kepelatihan ini. Jadi tahun ini saya akan full time dengan Aldila untuk pasti untuk bantu dia, untuk ya kita saling bantu untuk ya bagaimana Aldila bisa achieve yang terbaik buat dia gitu. Bisa menang Grand Slam atau Amin. bisa masuk top 10 atau masuk apa best 8 yang di Riyadh akhir tahun. Mudah-mudahan. Cuma balik lagi saya sebagai coach dari Aldila awalnya saya bergerak ya karena saya ada belief, saya percaya dengan skill Aldila dengan apa ya dengan talentnya, dengan kapasitas Aldila untuk menjadi top 10. Dan ya saya sebagai partner dia juga di lapangan dari tahun 2018 kan saya main sama Aldila, Asian Games, gold medal. Ya, dan saya percaya oke nih Aldila seorang pemain yang luar biasa talent dan dia bisa achieve mungkin top 10 atau bisa menang Grand Slam. Orang Tapi, pertama yang bisa menang Grand Slam. Sebenarnya rencana itu udah dari kapan sih? Mungkin saya ada ya kayak waktu dulu saya merasa kayak wah nih bagus nih Aldila bisa di sisa karirnya dia bisa lah achieve yang belum pernah dia achieve sebelumnya. Ya baik lagi saya nggak sendiri, saya sama Robert Davis pelatih saya juga. Saya sempat cerita juga sama Robert kita punya satu pemain double karena karir saya kan di 8 tahun terakhir kan di double, jadi spesifik ke double kan. Saya bilang kita punya satu pemain cewek Aldila yang bisa masuk di elite top 10 nih. Sayang kalau misalkan dia nggak bisa masuk ke situ karena dia secara skill dan secara talent dia punya gitu untuk masuk ke top 10 or even winning a Grand Slam tuh dia ada. Terus kita coba ngobrol sama Aldila, terus kita akhirnya memutuskan untuk bertemu tuh setelah Aldila pulang dari Chennai ya kalau nggak salah. November Chennai, ya? November. Sebelum ke SEA Games lah pokoknya. Sebelum ke SEA Games. Kita brainstorming lah ini ya plannya gimana. Akhirnya ya udah secara yang tadi saya bilang saya believe sama Aldila dan Aldila juga believe sama saya. Ya udah oke, jadinya mutual dan kita ini apa? Ya, artinya 2026, sorry. Iya, silakan. 2026 Christo akan nempel Aldila terus sama Ya, tur. Saya akan bantu dia di tour. Balik lagi mungkin saya dari 1 tahun full kalender itu mungkin saya nggak full semuanya. Karena mungkin akan dibagi dengan si Robert. Misalkan 40 minggu atau 35 minggu, saya 20-an minggu, sisanya Robert. Atau nanti kita discuss karena saya juga masih ada pikiran untuk masih main gitu. Jadi untuk Asian Games kan. Jadi kita harus bagi-bagi schedule. Tapi Christo pernah ngerasa nggak sih kayak giving up on your kayak gitu? Saya kayak jadi nggak tour lagi kan gitu, gimana rasanya? Apakah kayak aduh gue pengen main lagi nih gitu, nggak main rasanya nggak enak kayak bener gitu, banget. gitu nggak sih? Itu suatu goncangan juga sih awal sebelum saya mulai peran ini sama Aldila.
Tapi setelah saya review lagi secara secara logik gitu. Kalau saya mau balik lagi kayak dulu gitu, masuk 60-an dunia atau even higher dan 60-an dunia, itu saya banyak sekali hal yang harus saya korbankan ya. Maksud saya waktu dulu saya masuk 60 dunia itu saya nggak pulang, saya 45 minggu on the road. Dan saya udah punya anak hampir 5 tahun bentar lagi, jadi saya juga discuss dengan istri saya nih, kayaknya gimana ya kalau saya mau lanjut full time lagi, saya nggak mau kehilangan waktu sama anak saya gitu. Suatu komitmen yang ini ya, yang susah juga gitu. Sedangkan kalau saya mau main, saya harus all out, saya harus full. Kalau saya main setengah-setengah, lebih baik saya nggak usah gitu. Makanya dengan adanya suatu ideasi dengan Aldila ini, mungkin saya udah kecil atau slim mungkin saya nggak ada chance untuk bisa menangin Grand Slam. Cuma kalau saya bisa membuat orang juara Grand Slam, mungkin suatu kepuasan buat diri saya sendiri juga. Amin, semoga itu tercapai. Amin. Ya kan? Mas Christo, saya geser dikit nih ke isu kalau kita bahas tadi yang perempuan, mungkin ada di laki-laki itu isunya, ada yang bilang regenerasi di laki-laki ini agak mandek karena nggak bisa mencapai mungkin levelnya sampai ke kayak level Mas Christo. Sebenarnya kalau dari Mas Christo sendiri tuh ngelihat apa kendala terbesar pemain-pemain muda ini nggak nyampe mateng gitu loh, kayak Aldila, kayak Jenis gitu. Yang di perempuannya. Iya. Nah, ini fenomena yang gimana ya? Susah juga ya saya mau menjelaskannya. Mungkin iya, secara persaingan memang laki-laki itu berat ya. Secara persaingan mungkin dari jumlah pemain laki-lakinya mungkin lebih banyak, atau saya kurang paham juga. Cuma bukan berarti di perempuan enggak, cuma ya itu dari levelnya dulu saya 10.000 ya, sekarang 15.000 pertandingan future saja itu levelnya 15.000 itu berat gitu, berat banget, kayak kualinya banyak banget yang main. Dan mungkin kalau saya lihat mungkin untuk mau mengambil resiko sampai ke situ mungkin ada konsiderasi yang banyak tuh dari mungkin nggak cuma pemainnya, mungkin dari orang tuanya juga. Okay. Mungkin ya ini saya nggak tahu gimana, cuma ya kayak Rifki aja itu sebenarnya sekarang kan nggak tahu saya rankingnya berapa ya, 700, 600, 700, 800 ya. Dengan level yang bagus aja Rifki susah itu nembusnya kan untuk mau masuk 500 gitu. Karena memang level-level yang di 15,000 itu 25.000 itu juga sangat bagus sekali ya. Sedangkan ya kalau di luar memang talentnya cewek itu bagus-bagus semua. Kayak ada Priska, ada Jenis yang memang luar biasa banget, Aldila, dan mungkin ada siapa lagi ya, Mishka, Anjali. Nah, memang dari sisi cewek memang di Indonesia memang lebih ada regenerasinya sih. Tapi kan banyak turnamen ITF yang di Indonesia, ITF for Men ya, malah yang perempuan nggak ada tuh. Betul. Terus gimana? Balik lagi itu mindset dari pemain itu sendiri, mereka mau nggak ya? Mungkin saya bisa kasih soft critics atau apa ya bahasanya. Ya kadang mungkin di awal-awal karir, karena saya ngerasain sendiri sebagai pelaku olahraga tenis ini, memang awalnya itu berat banget, kayak mau jalan ke mana, ke sini, itu memang satu biayanya memang gede, dan kita harus biayain sendiri karena ini kan individual sport. Sedangkan sponsor mungkin ada sponsor, tapi kalau let's say kita harus main 25 minggu setahun, mungkin sponsor cuma cukup untuk 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu.
Nah, di mana kita tuh bisa ngatur budget yang 5-7 minggu itu bisa kita stretch sampai belasan minggu kan itu sebenarnya berat juga. Dan sekarang kalau saya lihat ya ada beberapa racket sport ya, kayak ada paddle, ada pickleball. Jadi mungkin karirnya bisa banyak, bisa bercabang nih. Nah, tapi bukan berarti mematikan tenis, enggak. Cuma banyak opsi sekarang yang bisa diambil. Mungkin kalau paddle ya yang lebih mungkin dengan naiknya paddle sekarang, jadi banyaklah pemain-pemain yang pindah yang tadi tenis main ke paddle itu kan juga banyak. Which is a good thing juga karena balik lagi kita mau membawa semua orang untuk berolahraga kan biar sehat. Betul. Tapi ini pada tambahin ini yang dikit si Christoph. Soalnya di level anak-anak pun lebih tebal persaingan cowok ketimbang gitu. cewek, iya. Baik yang level cuman bola red ball, green ball, cuman siap. sampai yang kelompok-kelompok umur emang lebih ini kan, Pak Christoph emang lebih jadi juaranya di cowok tuh lebih berat. Tapi apakah mungkin petnya gitu loh? Kalau Aldila, Jenis, Priska kan dia kuliah dulu di luar negeri kayak gitu. Apakah harus kayak ke situ dulu gitu? Saya sangat setuju dengan petnya mereka ke college dulu. Karena Aldila, Jenis, sama Priska itu kan 3 pilar kuat Indonesia, petenis putri di Indonesia itu mereka melalui jalan ini gitu. Dan it's proven. It's proven. Nah, dan juga di ATP juga banyak pemain-pemain yang jebolan college juga. Nah, kenapa? Karena tadi balik lagi yang tadi saya bilang masalah dana, masalah investment di awal. Itu salah satu opsi terbaiknya untuk pemain ambil college dulu karena mereka di college itu mereka dapat matches, mereka setiap minggu main dan mereka dapat pelatih yang bagus, dapat fasilitas training yang bagus, dapat semuanya lah. Mereka dapat equipment dan juga bisa dapat degree kan dari American College juga. Dan yang saya senangnya tuh mereka setiap minggu main. Setiap minggu main karena yang diperlukan anak-anak sebenarnya matches, the amount of matches-nya pasti. Kalau misalkan kayak kalau kita di Indonesia mungkin ada pertandingan mungkin sebulan sekali ya atau nggak tahu. Cuman kalau di college kan mereka setiap minggu main, setiap minggu rutin gitu. Jadi itu jiwa kompetitifnya terbentuk di situ dan juga mereka foundation of trainingnya juga dapat dari pelatih, dari fasilitas pelatihan yang bagus, komplit. Sistem pendidikannya juga ya. Dan yang paling penting nih environment-nya juga bagus. Jadi kan walaupun mereka teammates ya, cuma kan mereka kan berebutan untuk mencari spot ya untuk main ya. Jadi secara nggak langsung mereka melatih mentalnya juga untuk berkompetisi gitu. In a positive way ya. Tapi kalau dibilang gini Mas, apakah tenis ini sudah bisa dibilang kayak jadi profesi yang menjanjikan banget? Mungkin kan ini kan profesi ini butuh biaya besar tadi, apalagi ke luar negeri gitu kan. Dengan dukungan-dukungan mungkin agak sulit juga pemain-pemain ini menemukan itu. Kayak Jenny saja bilang perlu menang apa dulu baru bisa dapat misalnya beasiswa gitu kan. Apa karena ada pemikiran kayak gitu jadi orang tuanya juga agak mikir-mikir buat seriusin ke anaknya atau atletnya sendiri gitu? Ya, dulu mungkin ada nih pikiran kayak gini. Cuma sekarang Jenis, Aldila itu mungkin Priska menjadikan ini sebuah trendsetter ya. Nggak cuma untuk ke pemain tapi ke parents-nya juga. Bertiga ini mereka tuh menunjukkan lah. Kalau saya bilang sih, kalau saya ketemu orang nih banyak lah yang bilang, waduh anak saya mau jadi kayak Jenis, anak saya mau jadi kayak Aldila, anak saya mau jadi kayak Priska, dan itu banyak. Dan itu suatu start yang baik, karena kalau anaknya masih kecil nih, kadang anaknya mau tapi parents-nya nggak mau kan susah ya. Bener kan? Nah, jadi yang penting tuh parents-nya kebuka dulu, mereka mereka mau nih. Dan saya bersyukur banget 3
orang ini Aldila, Janice, Priska ini membuka jalan lah untuk tenis Indonesia, untuk ke parents saya ini kalau ya ada success story lah di belakang perjalanan mereka ya, karena dulu kan ada Mbak Yayu, ada dilanjutin sama NG Wina, Romana, aduh mungkin banyak lah pemain yang saya nggak sebut, cuma mereka kan sebenarnya membuka itu trendsetter ke tenis Indonesia, dan ini walaupun jedanya lumayan lama ya dari terakhir Mbak Angelique ya. Iya, Jaya. 20 tahun Mbak gitu. Iya, terus ada Janice. lagi Janice, terus ada Aldila, ada Janice, ada Priska. Nah, ini suatu momentum yang bagus banget nih untuk kita membesarkan industri tenis di Indonesia. Iya. Semoga kedepannya ada laki-laki juga Mas ya, Nah, mudahan. yang bisa kayak tadi kalau Mas bilang ada orang tua yang bilang pengen anaknya jadi kayak Janice, mungkin nanti Ya. kayak Rifki Betul. atau Christo. Justin gitu, Christo yang lain. Mungkin terakhir nih Mas, harapan Mas Christo terhadap tenis di Indonesia dan mungkin ada yang mau disampaikan buat penonton yang mau datang mungkin ke Piala Davis nanti. Ya, pasti yang mungkin karena baru-baru ini saya juga ini ya udah mulai dengan akademi, saya juga ngeliat banyak pemain-pemain muda. Saya pengen sih pesan ke anak-anak yang mungkin punya mimpi lah untuk menjadi pemain pro. Ya, gunakan waktunya sebaik mungkin, work hard, karena waktu itu sangat sempit ya. Jadi gunakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Terus ya pasti jangan, yang namanya mimpi itu kita harus punya terus ya. Dream big lah, dream big. Dan who knows kalau misalkan ya ibaratnya ya keep knocking on the door ya. Mungkin one day the door will open. Who knows. Terus ya untuk penonton nanti ya kita kan jarang-jarang nih Davis Cup di Indonesia ya. Terakhir tuh tahun berapa ya? Kita ketemu ya? Iya. 2020, 2021. Udah COVID kan? ya? COVID ya. Ya, jadi ya 2021. kami sebagai pemain kita yang nanti kita sangat excited banget. Ya, kita juga minta dukungan yang positif dari nonton. Kita pasti akan all out 200%. Mudah-mudahan penonton juga atau supporter juga akan membacking kami. Semestinya kami melakukan yang terbaik buat Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Christo sekali lagi atas waktunya. Semoga ke depan lancar, semakin baik tenis Indonesia dan berprestasi nanti di Piala Davis. Kita tunggu prestasinya ya. Dan Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas.